Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masuk ke pertemuan yang terakhir, yaitu tentang organisasi multinasional. Nah, di organisasi multinasional kita sudah belajar sebelumnya ya. Nah, perbedaan dengan organisasi lokal. Nah, kalau organisasi multinasional ini biasanya dia memiliki cabang atau anak perusahaan lebih dari satu negara. Ya, dia punya subsidiary lebih dari satu negara, maka dia sudah dikatakan perusahaan multinasional atau ada kepemilikan asing di sana sekian persen gitu. Maka dia dikatakan organisasi multinasional. Kenapa kita bisa Kenapa kita bisa memakai produk-produk dari luar negeri? Ya, produk harian dari luar negeri. Ya, ada sepatu Jerman, mereknya Adidas, ada Nike. Nah, kemudian ada untuk pakaian banyak ya, ada Louis Vuitton, ada tas yang untuk cewek, ada Chanel yang dari Paris, kemudian ada Prada ya, itu dari segi fashion. Nah, karena ada perusahaan multinasional yang menjual ke sini. Kenapa kita bisa pakai motor seperti motor Honda atau Yamaha? Nah, karena ada perusahaan multinasional yang dari Jepang, nah, melakukan proses produksi sampai ke sini dan ada anak perusahaannya. Nah, atau ada perusahaan yang bekerja sama dengan perusahaan luar negeri tersebut. Nah, bahkan sampai kebutuhan harian kita seperti sampo, sabun, nah kebutuhan harian, kemudian sabun cuci muka dan segala macam. Nah, seperti Unilever ya, itu adalah perusahaan multinasional. Salah satu variabel kontekstual yang penting yang mempengaruhi pengendalian manajemen di dalam sebuah perusahaan multinasional adalah perbedaan budaya antar negara. Sebuah organisasi multinasional harus siap menghadapi perbedaan budaya seiring dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap anak-anak perusahaannya. Ada perusahaan-perusahaan yang ketika dia masuk ke sebuah negara, nah, itu harus menyesuaikan dengan citra lokal. Nah, dengan citra lokal, ya. Contohnya apa? Nah, contohnya misalkan kalau Indomie itu, nah ini saya juga belum pernah ke Mekah lagi ya. Nah, Indomie itu dia sampai ke eh, Arab Saudi. Nah, ketika di Arab Saudi ada Indomie, cuman citra rasa lokal. Jadi bumbunya itu lebih tajam gitu. Nah, ini ada pengalaman pribadi nih. Nah, ada ketika pengalaman pasti rata-rata udah pernah makan Kentucky Fried Chicken ya. Nah, Kentucky Fried Chicken, nah di Indonesia kita tahu bahwa orang Indonesia itu suka saus yang pedas gitu ya. Nah, saus yang pedas. Jadi di Indonesia ya ada Kentucky Fried Chicken. Nah, kemudian ada nasi. Kalau di Amerika Serikat dia tidak menyajikan ayam itu dengan nasi. Dia lebih biasanya kalau di luar negeri itu seperti ada hamburgernya, kemudian kentang. Nah, kita di sini ada nasinya, kemudian sausnya itu betul-betul saus yang pedas gitu. Nah, saya pernah waktu tahun 2015 itu pergi ke Thailand itu sausnya itu bukan saus yang pedas sekali, tapi sausnya itu ada rasa nanasnya. Nah, dia menyesuaikan dengan citra lokal. Nah, kemudian di sana itu eh, kemudian di sana juga apa namanya, ada rasa saus nanas. Kemudian nasinya juga agak beda dengan nasi yang di Indonesia, ya. Nah, kemudian pernah juga saya baca kalau tentang McDonald. Nah, McD itu kalau di sini dia memang ada jual nasi, kemudian jual KFC, kemudian jual ayam. Nah, di Jerman, karena di Jerman itu minum-minuman alkohol itu legal untuk umur yang ke-18 ke atas, maka McD di sana juga menyediakan bir. Ya, kalau di sini kan nggak boleh pakai bir. Ya, jadi itu adalah karena perbedaan budaya, maka dia menyesuaikan dengan rasa lokal. Ya,
Nah, sebuah organisasi multinasional harus siap menghadapi perbedaan budaya seiring dengan koordinasi dan pengendalian yang dilakukan oleh kantor pusat terhadap anak-anak perusahaannya. Ya, jadi dia harus menyesuaikan. Kemudian ada lagi perbedaan budaya. Nah, ini budaya menurut Hofstede ya. Tadi budaya yang kita pahami secara umum, ini ada menurut Hofstede. Menurut Hofstede, budaya dapat berbeda pada 4 dimensi. Yang pertama adalah jangkauan kekuasaan, ya, power distance. Merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak berimbang. Yang kedua ada budaya yang dianut itu ada budaya individual atau kolektivisme. Nah, kemudian yang ketiga adalah budaya yang menghindari ketidakpastiannya, ada yang tinggi dan ada yang rendah. Nah, kemudian yang keempat ada budaya maskulin atau feminin. Nah, saya terangkan satu-satu dulu ya. Kalau jangkauan kekuasaan itu merujuk kepada sejauh mana kekuasaan didistribusikan dan dipusatkan secara tidak berimbang. Maksudnya di sini Indonesia, nah jangkauan kekuasaannya bisa kita katakan tinggi. Kenapa? Karena eh, ada perbedaan gap-gap antara orang yang eh, kaya dengan orang yang kelas bawah gitu. Nah, itu gapnya sangat tinggi sekali. Nah, tapi kalau kemudian di India satu jangkauan kekuasaannya sangat tinggi sekali. Ada gap, betul-betul gapnya tinggi sekali. Ya, nah bahkan di India itu, mohon maaf kalau ada yang Hindu, bahkan ada yang kasta-kasta namanya ya. Nah, yang paling tinggi itu ada kasta Brahma sampai yang kasta apa? Kasta Ksatria, bangsawan, kasta Waisa dan kasta Sudra gitu kan. Nah, jadi kalau yang kasta-kasta rendah ini, nah itu apa namanya? Dianggap remeh lah gitu. Ya, bahkan cari kerja pun susah. Nah, jangkauan kekuasaan di India sangat tinggi. Indonesia pun juga jangkauan kekuasaannya tinggi. Jadi kalau jangkauan kekuasaan tinggi itu contohnya seperti kalau yang namanya bos atau namanya pimpinan itu, nah itu sangat dipatuhi dan apa namanya oh, yang bawahan itu seperti takut gitu. Berbeda dengan kalau Amerika Serikat, coba dilihat Amerika Serikat itu kalau bawahan tidak suka dengan bosnya dia bisa ngomong langsung. Nah, berarti di situ ya kelihatan bahwa kalau di Amerika Serikat itu ngomong sama bos itu misalnya atau yang frontlinernya nggak perlu pakai sebut Pak atau sebut apa segala macam ya. Sebut nama aja. Nah, jadi kalau di negara eh, Amerika, nah itu jangkauan kekuasaannya rendah ya. Jadi orang itu hampir diperlakukan sama. Itu orang itu hampir diperlakukan sama. Tapi kalau negara dengan jangkauan kekuasaan tertinggi, maka ada perbedaan gap di sana. Nah, gitu. Ya. Jadi bisa kita bedakan kalau Indonesia itu jangkauan kekuasaannya tinggi, sedangkan Amerika Serikat jangkauan kekuasaannya rendah. Ya. Kemudian yang kedua adalah individualism atau kolektivisme. Nah, atau kolektivism merujuk kepada sejauh mana seseorang mendefinisikan dirinya sendiri sebagai individu atau sebagai bagian dari kelompok yang lebih besar. Orang Indonesia ini lihat budayanya sama-sama atau sendiri. Nah, orang Indonesia ini suka sama-sama kalau nongkrong sama-sama, kalau nonton sama-sama. Nah, individualisme ya. Kalau yang namanya family atau keluarga, ya keluarga itu banyak. Nah, kakek, nenek, kemudian sepupu, ausinnya, kemudian banyak lagi anak pisangnya. Nah, kita budayanya kolektivisme. Tapi ada juga budaya eh, beberapa negara itu dia menganut budaya individual. Ya, budaya individual berarti di negara tersebut ya orang hidup secara sendiri-sendiri ya, yang namanya keluarga bisa jadi hanya keluarga inti saja. Contohnya ya Amerika Serikat. Nah, Amerika Serikat dia lebih individual gitu. Kemudian yang ketiga, menghindari ketidakpastian. Merujuk sampai sejauh mana seorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu.
Ya, mengenai ketidakpastian merujuk sampai sejauh mana seorang akan merasa terancam oleh situasi yang tidak menentu di Jepang. Nah, kalau di Jepang itu bisa kita katakan menghindari ketidakpastiannya tinggi. Ya, kenapa? Orang di Jepang itu kalau bekerja dari awal dia bekerja sampai dia pensiun, sampai dia udah sudah tua, nah kalau bisa dia di sana saja dia bekerja. Nah, jadi ketika dia melepaskan diri dari kelompoknya, nah maka itu dikatakan dia tidak menghargai organisasi atau kelompok. Jadi orang Jepang sifatnya seperti itu, dia menghindari ketidakpastiannya tinggi. Kemudian di Amerika Serikat ketika dia tidak suka dengan atasan atau dia tidak nyaman dengan organisasi, kan dia bisa keluar. Maka bisa kita katakan menghindari ketidakpastiannya rendah. Kemudian yang keempat adalah maskulinitas atau feminitas, merujuk kepada sejauh apakah pengaruh yang dimiliki oleh salah satu dari kedua nilai dominan tersebut, berupa penekanan ketegasan dan materialisme versus perhatian kepada orang lain. Ada negara-negara ini yang bersifat maskulin dan ada yang feminitas, ya. Maksud negara yang bersifat maskulin ini gimana? Jadi di negara tersebut, negara-negara yang menganut maskulinitas, nah yang dicari oleh rakyat di sana atau masyarakat di sana atau orang-orang di sana adalah kekayaan materi. Nah, kekayaan materi itu yang paling penting. Harkat, martabat, harta, tahta gitu. Nah, tapi kalau ada juga negara-negara yang menganut feminin, ya. Jadi yang negara-negara yang feminin itu dia lebih care terhadap sesama, ya, yaitu perhatian kepada orang lain. Nah, Indonesia masuk mana nih? Indonesia kayaknya ada di maskulinitas juga ya, feminitasnya agak kurang. Jadi bisa kita bedakan, contoh Indonesia sama Amerika. Kalau Indonesia jangkauan kekuasaannya tinggi, Amerika Serikat jangkauan kekuasaannya rendah. Kemudian kalau di Indonesia dia bersifat kolektif, tapi kalau di Amerika Serikat dia bersifat individualism. Kemudian menghindari ketidakpastian di Indonesia, nah itu juga cukup tinggi dan Amerika Serikat juga cukup tinggi. Negara mana yang rendah? Menghindari ketidakpastiannya rendah, Indonesia sama Amerika Serikat. Yang tinggi menghindari ketidakpastiannya contohnya seperti Jepang. Ini contoh-contohnya Australia. Australia ini individual ya. Jarak kekuasaannya kecil. Berarti orang di sana mau orangnya usia 10 tahun ketemu sama orang yang 50 tahun karena di sana itu distansi kekuasaannya kecil. Misalnya nama yang orang umur 40 tahun itu si John. Ya. Jadi anak kecil 10 tahun ini boleh aja manggil John. Oi John. Padahal sudah sebaya dengan bapaknya. Penghindaran ketidakpastiannya sedang. Nah, kemudian kemaskulinan kuat. Berarti di situ adalah yang dicari adalah harta, tahta. Nah, kemudian pamor, pangkat itu yang dicari dulu. Ya, contohnya seperti Perancis lagi. Nah, ini Perancis itu individual juga. Jarak kekuasaannya besar ya. Berarti karena jadi gimana Pak cara membedakan distensi kekuasaan ini yang tinggi sama rendah? Nah, kalau negara tersebut adalah dulunya negara kerajaan, nah, negara kerajaan nih, dulu monarki, itu jarak kekuasaannya misalnya sangat tinggi. Nah, ya, Prancis individualis, kemudian distansi kekuasaan itu besar, ya, karena dia juga monarki dulu tuh, ya, otoriter. Penghindaran ketidakpastiannya tinggi, kemaskulinan lemah. Nah, ini bisa dibaca lagi. Oke, masuk kita ke harga transfer. Ya, harga transfer untuk barang, jasa, dan teknologi merupakan salah satu dari perbedaan besar yang terjadi antara pengendalian manajemen operasi domestik dan luar negeri. Dalam operasi domestik, kriteria bagi sistem harga transfer hampir sama persis seperti yang telah dibahas sebelumnya. Dalam operasi luar negeri dibutuhkan beberapa pertimbangan penting lainnya untuk dapat samai kepada suatu harga transfer. Pertimbangan tersebut pajak, peraturan pemerintah, tarif, pengendalian devisa, akumulasi dana, joint venture. Nah, harga transfer adalah untuk barang, jasa, dan teknologi yang merupakan. Jadi yang kita transfer dari induk ke anak atau anak ke induk itu disebut harga transfer. Nah,
Caltech ada di sini, namanya Chevron. Chevron ini ya ada di Riau, perusahaan dari Amerika. Minyak mentahnya di sini kemudian diekspor ke Amerika. Nah, itu namanya harga transfer. Honda ada di Jepang. Misalnya dibikin mesinnya dibikin di Jepang, kemudian diimpor ke sini baru dirakit. Nah, itu namanya harga transfer. Gitu ya. Oke. Ya. Kemudian di organisasi multinasional itu masalah-masalahnya itu berbagai nilai tukar, kemudian berbagai jenis exposure nilai tukar dan segala macam. Nah, itu yang akan terjadi permasalahan pada nilai tukar mata uang. Oke, kemudian dia ada dua bab, ada pengendalian manajemen proyek, jadi silakan dibaca ya. Kalau manajemen proyek, contoh siapa yang struktur organisasi proyek itu gimana? Nah, perusahaan-perusahaan konstruksi seperti Wika, Nindya Karya, seperti Total Persada itu adalah organisasi proyek. Karena apalagi Jasa Marga itu tol, ya, yang bikin tol itu juga proyek gitu, ya. Jadi dia tidak memproduksi di pabrik tertentu, tapi dia, nah ketika perusahaan labanya besar itu karena banyak proyek atau tender yang dia dapat. Nah ini silakan dibaca ya. Perusahaan apa lagi konstruksi? Nah, perusahaan properti dan real estate. Nah, apa contohnya? PTPP, PP Properti. Nah, itu struktur organisasi biasanya struktur organisasi proyek. Oke, terima kasih. Nah, mudah-mudahan bermanfaat pertemuan kita pada hari ini. Ya, nah ini juga pertemuan terakhir. Nah, silahkan dibaca-baca lagi sebelum UAS ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.